Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Terminal persinggahan pertama kita menuju Allah Azza wa Jalla adalah terminal taubat. Ketika kita ingin kembali kepada Allah Azza wa Jalla, ingin meraih ridhanya, masuk ke dalam surganya, maka pemberhentian pertama yang harus kita lakukan adalah taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan bukan hanya di awal, di tengah perjalanan, di akhir perjalanan, taubat senantiasa mengiringi kehidupan seorang muslim. Makanya para ulama mengatakan taubat adalah wazifatul amr, kewajiban sepanjang umur usia kita. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beristighfar dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla sampai 100 kali dalam sehari? Kata beliau, ya ayyuhan nas tubu ilallahi jami'an, wahai seluruh manusia, tobatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi aktsara min mi'ata marrah. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku bertobat kepada Allah Azza wa Jalla lebih dari 100 kali dalam sehari. Jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja yang sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang, beliau bertaubat kepada Allah lebih dari 100 kali, maka siapa kita, wahai saudaraku? Kita lebih membutuhkan persinggahan ini. Kita lebih membutuhkan taubat dibanding Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal ada 3 hal yang menjadi pemicu, pendorong kita untuk selalu menjalani, untuk singgah di terminal taubat ini. Apa itu? Yang pertama, bukankah kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla memiliki tabiat suka berbuat dosa, sering tergelincir? Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam adalah pembuat kesalahan, pembuat dosa. Tabiatnya suka berbuat salah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baik pembuat kesalahan adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW juga menyebutkan, "Lau lam tuznibu", seandainya kalian tidak berdosa. Dan itu tidak mungkin. La dhahaballahu bikum, maka Allah Ta'ala akan membinasakan kalian. Wala ja'a biqaumin, kemudian Allah Ta'ala akan mendatangkan sebuah kaum yuznibun, yang mereka berbuat dosa. Kemudian mereka memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah mengampuni dosa mereka. Lihat ikhwan, Nabi SAW ingin mengesankan kepada kita bahwa tidak mungkin setiap manusia kecuali pasti pernah melakukan kesalahan. Lihat bagaimana hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dengan hubungan kita dengan makhluk? Kewajiban kita kepada Allah Azza wa Jalla, sudahkah kita tunaikan hak-haknya Allah dengan benar? Bagaimana dengan kewajiban kita dengan makhluk? Sudahkah kita menjadi suami yang baik, menjadi ayah yang baik, menjadi orang tua yang baik, menjadi ibu yang baik? Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka pendorong pertama adalah kita pasti pernah melakukan dosa. Oleh karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala memanggil semua orang-orang beriman untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Perhatikan dalam surah An-Nur, Allah Ta'ala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Allah Ta'ala memanggil semua orang-orang yang beriman. Karena tidak ada di antara kita kecuali pernah tergelincir dalam dosa. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita bertobat di dalam ayat ini, surah An-Nur, untuk suatu perintah yang Allah Ta'ala, sebelumnya surah An-Nur ayat 30, ayat 31, perintah yang siapapun di antara kita pernah melanggar perintah ini. Kata Allah Azza wa Jalla, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim", katakan kepada mukmin laki-laki agar mereka menahan pandangan mereka. Kemudian surah ayat selanjutnya, kullil mu'minati yaghdudna min absarihin, katakan kepada mukmin perempuan agar menahan sebagian pandangan mereka.
Siapa di antara kita yang tidak pernah mengarahkan pandangannya kepada maksiat? Di zaman sekarang ini begitu banyak gambar, begitu banyak tayangan yang berseliweran di media sosial kita, dan kita melihatnya dan kita berlesat-lesat dengannya. Kalau untuk masalah melanggar perintah yang mungkin kita sebagian menganggap ringan ini, yaitu mengarahkan pandangan, tidak cukup banyak tenaga untuk itu. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bertobat di akhir ayat itu. Lalu bagaimana dengan dosa-dosa yang lain, wahai saudaraku? Kemudian yang kedua, kenapa kita harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla? Karena kekurangan kita, keterbatasan kita dalam menunaikan hak Allah Azza wa Jalla. Hak Allah adalah diibadahi. Sudahkah kita melaksanakan ibadah dengan benar, dengan baik, dengan sempurna? Yang itu merupakan haknya Allah Azza wa Jalla. Itu sebabnya mengapa Rasulullah SAW setiap kali setelah selesai sholat fardu, beliau mengajarkan kita untuk beristighfar padahal kita selesai sholat. Karena bisa jadi ibadah kita belum layak, belum pantas untuk sesuai dengan kebesaran, keagungan dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Betapa sering kita beribadah asal-asalan. Betapa sering kita sholat asal melaksanakan kewajiban. Tidak layak, tidak pantas untuk Allah Azza wa Jalla, Rabb kita yang menguasai jiwa kita, yang memberikan semua kebutuhan kita, yang menguasai langit dan bumi. Lalu kita berikan ibadah dengan sebegitu. Maka kita butuh taubat kepada Allah atas hal ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Pujian kita. Makanya Nabi SAW karena berdoa ketika beliau bersujud, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la uhsi thana'an alaik. Aku tidak mampu mengumpulkan puji-pujian yang layak dan pantas untukmu, wahai Allah. Padahal kita tahu Nabi SAW adalah orang yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla, orang yang paling mengenal Allah Azza wa Jalla. Tapi beliau mengakui kelemahan dan keterbatasannya untuk memuji Allah Azza wa Jalla. Ini baru suatu ibadah pujian. Jika kita kumpulkan semua nikmat Allah Azza wa Jalla, apakah kita sudah memujinya dengan pujian yang layak untuk itu? Kita sering pandai memuji makhluk. Kita sering lihai dalam memuliakan makhluk dibanding dengan memuliakan Allah Rabb kita Jalla Jalaluh. Untuk itu kita perlu bertobat kepada Allah, wahai saudaraku. Yang ketiga, kenapa kita harus bertobat, saudaraku? Karena syukur kita kepada Allah belum sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Allah Ta'ala memberikan semua yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mampu menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Makanya Rasulullah SAW, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, ibunda kita yang mulia, meriwayatkan bagaimana Nabi SAW setiap malam salat malam sampai bengkak. Tatafattara rijalah. Gara-gara apa? Karena salat malamnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, lima tasna'u hadza? Kenapa engkau melakukan semua ini? Bukankah Allah Ta'ala mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang? Apa jawaban Nabi kita yang mulia, saudaraku? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku pantas, layak untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Maka betapa banyak nikmat yang kita tidak syukuri, ikhwan. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat harta, nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat hidayah. Sudahkah kita syukuri? Subhanallah. Karena itu kita terus memperbaharui, terus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tiga perkara ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita hidayah dan taufik untuk senantiasa bertobat kepada Allah dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.